berbaik sangka kepada Allah. Kalau seorang mukmin kehilangan sikap dan sifat husnuzon kepada Allah, maka hati-hatilah, itu warning awal kebangkrutan iman dia. Mengapa saya katakan demikian? Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya, kepada kita semuanya, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan sebenar-benar iman dan takwa. Sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang tersisa bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, karena tempat kita bukan di sini. Senang atau terpaksa, sadar atau tidak, akan datang masanya di mana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Karena itu kita perlu bekal, dan tidak ada bekal yang lebih baik selain takwa. Tazawwadu inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, Jumat pertama di tahun 2022 ini, mari kita berdoa sebagaimana doa Nabi. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal islami was salamah wa jiwari minasy syaitan wa ridwani minallah. Semoga ya Allah, Kau jadikan tahun ini untuk kami dalam keadaan aman, tenang, tentram, damai, harmonis. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi saling menjatuhkan. Semuanya bersatu dalam keadaan yang intim dan akrab, tidak akan dipecah belah oleh kekuatan dari manapun. Wal iman, semoga kami tahun ini
lebih kuat iman dan akidah kami. Wal Islam, bertambah ketaatan dan ketundukan kami. Wassalamah, sehat wal afiyah, tidak terkena penyakit, virus atau apapun. Wajiwari minasyaitan, dijauhkan kami dari segala bentuk provokasi syaitan. Waridwanum minallah, dan ujungnya, puncaknya, kami mendapatkan ridha dari Allah yang Maha Rahman. Inilah doa yang diucapkan Nabi ketika pergantian bulan. Dan saat ini kita berada di bulan yang baru, di tahun yang baru. Semoga tahun ini lebih baik untuk iman, akidah, keislaman kita, untuk kehidupan kita, ma'isyah kita, rezeki kita, keberkahan, keluarga, harakat, perjuangan dan sebagainya. Semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mengisi khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak kita merenung untuk bersyukur. Ulama mendefinisikan iman itu secara substansial. Al-imanu sinfani. Iman itu bisa kita bagi menjadi dua substansi besar. Asyukur wassabar. Asyukur wassabar. Syukur, berterima kasih ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ditimpa ujian, cobaan, bencana. Syukur dan sabar ini dua sifat yang sangat penting dalam keimanan kita. Bahkan di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, kedua sifat ini digabungkan. Seperti contohnya di dalam surah Ibrahim, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada setiap kejadian yang menimpa kamu itu terdapat ayat. Ayat itu artinya adalah tanda. Dalam bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, ada dua kosakata yang menunjukkan tanda. Ada alamat, ada ayat. Alamat itu tanda yang menyampaikan seseorang kepada tujuan. Ayat itu tanda yang menyampaikan seseorang kepada Allah. Jadi sesungguhnya setiap apa yang terjadi itu adalah ayat, tanda yang seyogyanya menyampaikan seseorang kepada kebesaran, kemahakuasaan Allah. Bagi siapa? Likulli sabbarin syakur. Bagi orang yang memiliki sifat sabar dan sikap syukur. Dalam kesempatan ini kita akan fokus kepada masalah syukur. Salah satu kiat dan cara agar kita pandai bersyukur adalah sempatkan waktu untuk merenung dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sekiranya kita meluangkan waktu 5-6 jam untuk duduk sambil berpikir dan menghitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan, maka pasti tidak cukup waktu itu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba-coba ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Kullu ni'matin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, itu pasti datangnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Jika kalian merasakan satu kebaikan, kenikmatan, itu pasti datangnya dari Allah. Tapi jika kalian ditimpa satu yang tidak mengenakkan,
sebenarnya itu pasti datang dari dirimu sendiri. Kullu ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sekecil apapun, itu pasti datangnya dari Allah. Karena wajib untuk itu kita bersyukur. Ada berbagai macam nikmat Allah itu. Ada nikmat Allah itu yang bentuknya zahir, kelihatan. Rumah kita yang mewah misalnya, mobil kita, anak kita, istri kita, harta kita, kelihatan zahir. Tapi ada juga bentuk nikmat Allah itu yang tak kelihatan, bersifat batiniyah. Ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini artinya surah lebah. Tapi sebagian ulama juga menamai surah ini dengan An-Ni'am. An-Ni'am itu artinya kumpulan nikmat-nikmat. Mengapa? Ternyata dalam surah An-Nahl ini dari ayat 1 sampai ayat 18 Allah tidak bercerita tentang apapun. Tidak ada kewajiban apapun yang diceritakan. Tidak ada larangan apapun yang diceritakan. Ayat 1 sampai 18 semuanya Allah bercerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Dan yang menariknya, nikmat pertama yang disebutkan dari 18 ayat itu adalah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. 18 ayat pertama surah An-Nahl atau An-Ni'am, Allah bercerita tentang nikmat-nikmat. Yang menariknya, nikmat pertama yang disebutkan di situ adalah nikmat an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Adalah nikmat bertauhid, nikmat untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nikmat batin, tidak kelihatan, tapi itu disebutkan pertama. Artinya inilah nikmat terbesar, nikmat bertauhid, nikmat bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Sekiranya Allah berikan kita nikmat-nikmat zahir, tapi kalau nikmat batin yang satu ini tidak Allah berikan, maka nikmat zahir yang Allah berikan itu hanya sebatas fata morgana saja. Karena itu wajib hukumnya kita bersyukur, karena kita sudah bertauhid. Semoga kita bisa istiqamah dengan nikmat tauhid ini sampai akhir hayat kita. Selain itu ada juga nikmat Allah yang selalu kita ingat. Bahkan kita sujud syukur ketika kita mendapatkannya. Begitu kita naik pangkat atau kita dapat rezeki di luar dugaan, tidak disangka-sangka, atau kita dapat posisi yang hebat, kita ingat-ingat itu sepanjang hidup kita. Kita sujud syukur ketika kita mendapatkannya. Tapi ada juga nikmat Allah itu yang sering kita abaikan, kita lupa karena saking seringnya nikmat itu kita rasakan. Nikmat nafas yang kita hirup per detik, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat jantung yang berdetak. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang ketika tidur dia berdoa, ya Allah, tolong nanti besok pagi beri aku nikmat nafas, beri aku nikmat mata yang melihat, beri aku nikmat telinga yang mendengar, beri aku nikmat jantung yang berdetak.
Kenapa tidak pernah melakukan itu? Karena saking seringnya sampai kita lupa bahwa itu nikmat. Bahkan seolah-olah kita tidak pernah dapat nikmat karena saking seringnya itu kita rasakan. Padahal sudah berapa banyak pemandangan yang kita lihat selama kita hidup dengan nikmat mata ini. Berapa banyak musik, berapa banyak suara, berapa banyak cerita yang kita dengar selama kita hidup dengan telinga ini. Berapa juta kali jantung kita ini berdetak selama kita hidup. Tapi karena itu sudah biasa, kita cenderung abai, bahkan seolah-olah kita tidak dapat nikmat. Ada juga nikmat Allah itu yang kita minta secara khusus. Bahkan kita sholat tahajud, bangun di tengah malam, sholat hajat, bahkan sampai umroh berkali-kali, munajat dia, karena ada sesuatu yang dia harapkan. Tapi ada juga nikmat Allah itu yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan. Alam semesta, matahari, bintang, bulan, semua beredar di porosnya, tidak pernah menyalahi sunnatullah sedetik pun. Secara ilmu astrologi, astronomi, bumi kita ini sekarang ini sedang berputar dengan kecepatan 110.000 km per jam. 110.000 km per jam. Kita bisa bayangkan kalau kita naik mobil dengan kecepatan 200 km per jam saja di jalan yang lurus, di jalan tol. Kalau tiba-tiba kita rem mendadak, apa yang terjadi? Maka seluruh penumpang yang ada dalam mobil itu akan terpental, berhamburan. Bumi ini sekarang sedang berputar dengan kecepatan 110.000 km per jam. Itu nikmat Allah. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kalau sekiranya sedetik saja bumi ini berhenti secara mendadak, apa jadinya kita ini semua? Kita menjadi kapas-kapas yang berterbangan. Bukan hanya kita, bahkan gunung-gunung pun. Karena itu sesungguhnya Allah mengingatkan kita lagi tentang nikmat alam semesta, langit bumi, di dalam surah Ibrahim, agar kita pandai bersyukur. Ditutup di ayat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti kamu nggak sanggup. Jangankan nikmat alam semesta ini, nikmat yang ada di tubuhmu saja tidak selesai untuk dihitung. Kalau kamu mau menghitungnya, innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya manusia itu lebih banyak yang zalim dan engkar pada Allah. Ada juga nikmat Allah itu yang bentuknya musibah. Allah beri sesuatu musibah, tapi sesungguhnya itu nikmat. Mungkin Bapak pernah membaca tafsir surah Al-Kahfi sekitar ayat 50-an ke atas. Di sana ada cerita Nabi Musa dengan seorang lelaki. Dalam tafsir disebutkan bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir. Suatu ketika Nabi Musa dengan lelaki ini pergi ke tepi pantai. Mereka menemui seorang nelayan. Di sana nelayan itu punya perahu. Nabi Musa dan lelaki ini pun minta tumpangan kepada nelayan itu. Begitu sampai di seberang, di tempat tujuan, yang dilakukan oleh pemuda itu adalah dia rusak cat dari perahu yang dia tumpangi itu. Bahkan dia bikin seperti bolong-bolong, kelihatan buruk dan jelek.
padahal tadi begitu bagus dan mengkilat. Melihat yang dilakukan oleh pemuda ini, Nabi Musa bertanya, begitu jeleknya perbuatanmu, kita tadi minta tumpangan, sudah diberi tumpangan oleh nelayan ini, bukan berterima kasih, malah perahunya kau rusak, catnya kau bolongi menjadi kelihatan jelek. Apa jawaban pemuda itu atau lelaki itu? Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Baru nanti dijelaskan di ayat berikutnya, ternyata bahwa di tengah samudra sana ada seorang bajak laut, kerjanya mengintai perahu-perahu yang masih mengkilat, yang baru, yang bagus, yang mulus. Dia merampok perahu-perahu itu, bahkan membunuh nelayan pemiliknya. Yang terjadi apa? Nelayan yang tadi itu tidak diganggu oleh bajak laut itu karena perahunya rusak. Kalau melihat kejadian tadi di awal, maka kita menganggap bahwa ini musibah. Perahu saya rusak, catnya rusak. Tapi sesungguhnya musibah itu datang untuk menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar dan lebih dahsyat. Jadi sesungguhnya terkadang nikmat Allah itu dia berikan dalam bentuk musibah. Tapi karena kita tidak tahu, mata kita terbatas, kita tidak bisa melihat hikmah di balik musibah itu. Karena itu wajib hukumnya orang mukmin itu bersyukur, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau seorang mukmin kehilangan sikap dan sifat husnuzon kepada Allah, maka hati-hatilah, itu warning awal kebangkrutan iman dia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung, Allah yang maha adil, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha rahman, Allah yang maha kasih, dia sudah nggak percaya lagi. Pertanyaannya, dia mau percaya sama siapa lagi? Kalau Allah yang serba maha itu sudah dia tidak percaya. Karena itu wajib hukumnya kita husnuzon. Kita 2 tahun ini atau bahkan lebih ditimpa atau dicoba dengan musibah pandemi ini. Sebagai orang yang beriman, tidak ada musibah kecuali 3. Pertama, mengangkat derajatnya. Yang kedua, menghapus dosa-dosanya jika dia sabar. Allah ingin orang mukmin itu pulang menghadap dia dengan keadaan bersih. Bahkan terkadang ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan amalan apapun, tapi dia bisa bersih karena kesabaran dia ketika dia hidup menjalani musibah. Jadi ternyata musibah itu bagi orang beriman gunanya mengangkat derajat, menghapus dosa, atau yang terakhir, dia nanti akan terkaget-kaget di akhirat, mendapatkan sorga. Di dalam riwayat dikatakan ada orang nanti yang kaget, mengapa dia dimasukkan ke dalam sorga yang begitu VIP, padahal dia sadar amalnya cuman biasa-biasa saja. Begitu ditanya kepada Allah, Allah menjawab, ini balasan dari kesabaranmu dulu selama hidup di dunia. Selama kau hidup di dunia, bolak-balik kau diuji dengan berbagai macam cobaan, ujian, tapi kau sabar, istiqamah, tidak pernah melenceng dari akidah, tetap husnuzon kepadaku, tetap berbaik sangka, tetap akidahmu lurus, tetap ibadahmu bagus, meskipun kau bolak-balik diuji dengan musibah. Jadi tidak ada yang jelek bagi orang yang beriman. Karena itu di awal tahun ini kita merenung dan banyak-banyak bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan
taufik, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ke depan ini dengan lebih baik. Manusia itu sesungguhnya adalah kumpulan hari-hari. Hidup manusia ini sesungguhnya kumpulan hari-hari. Jika hari-hari itu sudah berlalu, maka sebenarnya sudah hilang sebagian dari dirinya. Kita tinggal menyisakan sedikit bagian dari diri kita, karena diri kita separuh sudah hilang. Karena hakikat kita sesungguhnya adalah kumpulan hari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. آمنا يا أمان، سلمنا يا سلام، واحفظنا يا حفيظ برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. Ayo kembali ke masjid.